Peaceful Station. Sobat terkasih, di hari ini, hari Jumat tanggal 4 Februari 2022, selama 1 jam ke depan, program acara pembinaan iman reform dari Gereja Reform Injili Indonesia di Solo akan hadir menemani Sobat terkasih, dan Sobat terkasih bisa menyimak melalui www.jujastreamers.com juga untuk streamingnya. Dan kali ini kita sudah hadir narasumber kita di studio, uh, Vikaris Nathanael Marvin Santino MPH. Baik, tema kita kali ini adalah perkataan dan perbuatan yang benar. Sobat terkasih juga bisa untuk menanggapi setelah ini melalui SMS maupun WhatsApp-nya di 081 825 2244. Setelah materi disampaikan, sobat terkasih bisa melalui SMS WhatsApp-nya mengirimkan tanggapan di 081 825 2244. Untuk waktu berikutnya, silakan untuk Vikaris Nathanael Marvin Santino. Oke, terima kasih Kak Rasya. Sobat terkasih, selamat siang semuanya. Kita bersyukur pada Tuhan, kita boleh sama-sama kembali lagi di dalam acara pembinaan iman reform bersama dengan Geri Solo dan juga Radio Immanuel. Pada hari ini kita akan membahas tentang Nuh ya, tokoh Nuh di dalam Alkitab, dengan subtemanya perkataan dan perbuatan yang benar. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya undang kita semua untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan setiap hari dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Engkau senantiasa ada bersama dengan kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan jika kami boleh hidup sebagai manusia yang sudah Tuhan boleh tebus dengan darah Yesus Kristus, yang sudah Tuhan berikan anugerah keselamatan. Kiranya kami boleh meresponi setiap anugerah demi anugerah dengan baik, dengan benar. Kiranya kami bisa membalas cinta kasih Tuhan dengan ketaatan kami di hadapan Tuhan. Kami saat ini Tuhan mau merenungkan firman, mau menikmati pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kami yang mendengar. Tuhan boleh tolong supaya kami boleh mendapatkan berkat rohani dari Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di dalam Yesaya 32 ayat 17, sobat terkasih Radio Immanuel, di situ dikatakan bahwa di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bahasa Inggrisnya adalah, and the effect of righteousness will be peace, and the result of righteousness, quietness, and trust forever. Menaati firman Tuhan yang benar ya, sangatlah menjanjikan, sobat terkasih. Kalau kita bisa membaca firman dan kemudian taat, itu sungguh-sungguh promising, menjanjikan. Kenapa? Karena ketaatan membawa damai sejahtera. Kebenaran membawa damai sejahtera, ketenangan, dan ketentraman untuk selama-lamanya. Itu yang dikatakan oleh Yesaya. Kebenaran itu betul-betul menghasilkan damai sejahtera. Akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Nah, ini adalah hal yang unik yang disampaikan oleh Yesaya, di mana biasanya orang justru takut untuk menyatakan yang benar. Karena apa? Karena justru tidak mendapatkan damai sejahtera, justru mendapatkan masalah. Orang tidak berani menyatakan yang benar. Karena apa? Karena nanti hidupnya tidak tenang dan tidak tentram. Tetapi Alkitab menyatakan tidak demikian. Justru orang yang melakukan kebenaran itu akan memperoleh kedamaian. Ya, meskipun ketaatan kepada firman Tuhan yang benar itu bukanlah hal yang mudah ya. Melakukan kebenaran itu memang sangat sulit. Tetapi waktu kita lakukan kebenaran, lakukan firman Tuhan, itu Tuhan sediakan upah. Upahnya apa? Damai sejahtera, ketenangan, dan ketentraman. Ini seperti peribahasa ya. Di dalam bahasa Indonesia, di dalam negara ini ada peribahasa, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi kita berjuang dulu, baru mendapatkan ketenangan mahkota. Kita berusaha dulu, baru mendapatkan upah. Nah, ini sungguh luar biasa janji Tuhan kepada kita semua,
khususnya di dalam Yesaya ini. Di mana ada kebenaran, maka di sana akan tumbuh damai sejahtera. Ya, akibat dari kebenaran itu adalah ketenangan dan ketentraman bahkan untuk selama-lamanya. Ini bukan ketenangan dan ketentraman yang sementara. Nah, sobat terkasih Radio Immanuel, kita tahu bahwa sebagai orang Kristen, kita perlu taat. Setelah diselamatkan, kita dituntut Tuhan untuk taat firman. Ketaatan kepada Tuhan memang bukan hal yang populer, bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Apalagi kalau kita melihat di dunia ini itu sebenarnya begitu banyak godaan untuk melakukan dosa, atau kita ibaratkan dunia ini seperti limbah yang kotor dan bau. Nah, bagaimana kita menjaga hidup tetap murni, tetap bersih di tengah-tengah sekitar kita itu banyak limbah ya. Begitu banyak kotoran dan barang-barang yang sudah tidak terpakai yang di sekeliling kita yang bisa membuat kita kotor dan sakit. Nah, bila hanya kita sendiri yang taat, atau keluarga kita yang taat nih di dalam dunia yang berdosa ini, maka kita akan sangat tersendiri ketika kita menjalani hari-hari hidup kita. Nah, kita lihat bahwa di dalam kisah Nuh membangun bahtera, Nuh itu dikatakan bahwa beberapa kali di dalam firman Tuhan, dia itu mengatakan, dia itu melakukan ya, dia mengatakan dan melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan dan sebuah ketaatan di hadapan Tuhan. Ini adalah perjalanan Nuh. Dia melakukan perkataan yang benar, dia melakukan perbuatan yang benar. Nuh taat meskipun lingkungannya tidak taat. Nuh bukan saja taat seorang diri, tetapi dia membawa keluarganya untuk bisa taat juga kepada Tuhan, untuk bisa menjalankan kebenaran firman Tuhan. Maka, sesuai dengan yang diberikan oleh Yesaya 32 ayat 17, Nuh akan memperoleh kedamaian, ketenangan, dan ketentraman. Dan itulah yang dia rasakan ketika dia belajar mentaati Tuhan. Nah, kita akan mempelajari kisah Nuh yang begitu indah ya pada kesempatan siang hari ini. Nuh itu seperti nenek moyangnya yang begitu terkenal, yaitu Henokh. Dikatakan di dalam Alkitab, Henokh itu bergaul dengan Allah, berjalan dengan Allah. Kemudian suatu saat, Henokh tidak mengalami kematian, tetapi diangkat oleh Tuhan sendiri, masuk ke surga. Dan Nuh dikatakan hal yang sama, hal yang mirip dengan Henokh, yaitu dia senantiasa bergaul dengan Allah. Ini adalah kebenaran ya. Hidup benar berarti apa, saudara sekalian, sobat terkasih? Hidup benar itu berarti kita bergaul dengan Allah yang benar, Allah yang sejati. Nuh hidup benar di hadapan Allah dan juga dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak juga bersalah ya kepada sesamanya atau sesama manusia. Dia belajar mengasihi, dia belajar melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Bergaul dengan Allah adalah menjalani hidup yang penuh dengan kebenaran, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Hidup yang benar yang dijalani oleh Nuh ini berasal dari Allah. Karena apa? Karena Allah memberikan kasih karunia-Nya sehingga Nuh bisa taat. Tanpa kasih karunia Tuhan, Nuh tidak mungkin bisa melakukan hal yang benar ataupun ketaatan. Nuh juga adalah orang yang dijanjikan atau diberikan janji berkat atau perjanjian oleh Tuhan bahwa Nuh akan terus dipelihara dan memiliki iman di dalam Tuhan. Nah, ini di hidup yang benar ya. Hidup yang benar ini bukan saja kita sadari itu perjuangan kita sebagai manusia, tetapi juga dasarnya kita bisa menjalani kehidupan yang benar itu karena kasih karunia Allah, karena iman yang diberikan Allah sendiri. Tuhanlah yang memampukan kita melakukan hal yang benar. Nuh dan keluarganya adalah orang berdosa, tetapi Nuh dan keluarganya diselamatkan di hari H, pada waktu hari H itu datang, yaitu hari penghakiman melalui air bah yang begitu besar. Berdasarkan anugerah Tuhan, Tuhan menolong menyelamatkan Nuh dan keluarganya melalui iman di dalam Tuhan yang sejati. Dan Nuh menyatakan imannya dengan perkataan dan perbuatan Nuh yang baik. Setelah Nuh dipilih, bersama dengan keluarganya akan diselamatkan naik bahtera yang akan dibuat olehnya. Nah, Nuh juga meresponi berkat itu dengan baik. Nah, ketika kita lihat zaman atau konteks waktu Nuh hidup, masyarakat pada zaman Nuh adalah masyarakat yang melakukan perkataan maupun perbuatan yang sangat-sangat berdosa. Kalau kita mengikuti pembahasan sebelumnya, kita sudah bahas tentang Kain ya, tentang Kain. Nah, itu adalah orang-orang yang mengikuti jalan Kain.
itu di mana Nuh itu hidup. Orang-orang yang mengikuti jalan Kain itu berlaku sesuai yang mereka mau dan melakukan begitu banyak dosa. Ini sangat kontras dengan jalan hidup orang-orang benar ya. Dengan melihat latar belakang ini, kita bisa lihat bahwa Nuh dan keluarganya itu taat pada Tuhan satu hal, tetapi taat pada hak Tuhan itu di dalam konteks masyarakat yang mendorong mereka untuk senantiasa melakukan dosa. Nah, ini hal lain ya. Ini adalah hal yang luar biasa. Kalau kondisi nyaman, kondisi baik-baik saja, lalu taat kepada Tuhan, itu cukup biasa. Tetapi waktu kondisi buruk, kondisi tidak sesuai yang diinginkan, banyak orang menghakimi kita, melukai kita, melakukan banyak dosa, apakah kita bisa bertahan untuk taat kepada Tuhan? Itu hal lain ya. Seluruh orang sezamannya itu tidak hidup bergaul dengan Tuhan, tetapi Nuh dan keluarganya itu mau hidup bergaul dengan Tuhan, meskipun banyak pertentangan dengan masyarakat sekitar. Nah, ini sangat unik ya. Nah, kita seringkali mengeluh dan mengeluh karena beberapa orang itu tidak sesuai dengan kita. Entah orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, bahkan orang-orang yang percaya kepada Kristus pun kalau ada yang menentang kita, melukai kita seringkali mengeluh karena kita mengalami penganiayaan misalkan ya. Kita menderita banyak pertentangan. Tapi kalau kita lihat konteks Nuh dan keluarganya, kita bisa belajar bahwa Nuh dan keluarganya ini bukan satu dua orang yang menentang mereka, tetapi seluruh dunia di zaman Nuh. Nuh berdiri seorang diri bersama dengan keluarganya, dia bawa keluarganya, dan yang bertentangan dengan mereka itu seluruh dunia. Bukan konteks dalam satu kelompok, komunitas, beberapa orang saja, tetapi seluruh dunia. Nah, ini yang harus kita pikirkan ya. Harus kita renungkan. Jangan sampai kita menjadi lemah karena hanya beberapa orang yang menentang kita karena iman kita ya. Jangan sampai kita menjadi lemah ataupun sudah tidak mau melayani Tuhan karena orang-orangnya jahat misalkan di gereja ini ya, tidak mengerti saya dan lain-lain. Oh tidak. Kita itu dianiaya secara iman itu hanya beberapa orang. Tetapi Nuh ini seluruh dunia menganiaya Nuh dan keluarganya. Nah, sobat terkasih, Nuh itu dikenal sebagai siapa sih? Nuh itu ada dua hal yang kontras yang kita bisa kenal dari pribadi Nuh ya di dalam Alkitab. Yang pertama, dia itu pekerja fisik ya atau tukang bangunan. Dia itu pembuat bahtera kayu yang begitu besar yang kita bisa sebut juga sebagai tukang bangunan Nuh ini ya. Karena apa? Bahtera Nuh itu memang luasnya besar sekali, itu seperti gedung besar ataupun ada yang mengatakan juga itu luasnya seperti lapangan sepak bola. Itu bahtera yang dibuat oleh Nuh pada waktu itu. Itu satu hal tentang Nuh, dia itu tukang bangunan. Tetapi yang kedua adalah, dia bukan hanya seorang tukang bangunan, dia juga adalah pengkhotbah kebenaran atau preacher of righteousness. Nah, kita lihat 2 Petrus 2 ayat 5. Minta Kak Rasya ya untuk membacakan bagi kita semua 2 Petrus 2 ayat 5. Ini adalah identitas Nuh sebagai pengkhotbah kebenaran. Iya, 2 Petrus 2 ayatnya yang kelima. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Oke, terima kasih. Ya ini ya, Nuh ini dikenal sebagai pemberita kebenaran. Bersama dengan 7 orang lainnya ya. 3 anak, 3 mantu, 1 istri. Itu 8 orang masuk ke dalam bahtera. Sebagai tukang bangunan, dia harus fisiknya kuat. Dan Nuh punya 3 anak laki-laki. Jadi kemungkinan besar waktu membuat bahtera ya, Nuh itu bersama dengan ketiga anak laki-lakinya atau yang perempuan juga mantunya, istrinya, sama-sama bekerja untuk membuat bahtera yang begitu besar. Ya, sulit sekali untuk membuat bahtera pada zaman itu. Sebagai tukang bangunan, dia berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi penghakiman Tuhan. Yang mempersiapkan diri untuk menghadapi penghakiman Tuhan. Dengan cara apa? Membuat bahtera. Ya, jadi dunia yang berdosa ini Tuhan tidak pilih-pilih ya. Tuhan tidak pilih-pilih, pokoknya daerah yang ada Nuhnya itu tidak banjir. Tidak demikian ya.
Tuhan kasih air bah itu ya air bah seluruh bumi. Tidak ada satupun yang lepas dari banjir air bah tersebut. Tetapi orang-orang yang dikasih oleh Tuhan, ya, orang-orang yang dikasih oleh Tuhan itu dipimpin Tuhan untuk bisa berespons terhadap penghakiman Tuhan. Nah, itu kita bisa pelajari di masa-masa pandemi ini. Tuhan itu bukan Allah yang pilih-pilih ketika menunjukkan penghakimannya. Oke, daerah Indonesia tidak ada COVID-nya misalkan ya. Sekarang kan seluruh COVID itu ada di seluruh dunia. Tetapi orang-orang yang dikasih Tuhan ya ada pemeliharaan Tuhan ya. Ada bagaimana Tuhan memimpin orang-orang itu mempersiapkan diri menghadapi wabah ini. Ya, sebagai di dalam kedaulatan Tuhan kita bisa juga anggap pandemi corona ini sebagai penghakiman ya. Sebagai ujian, sebagai pencobaan yang Tuhan berikan kepada dunia ini. Tetapi sekali lagi Tuhan menolong kita untuk bisa berespon dengan baik ketika menghadapi situasi yang sulit. Seperti Nuh menghadapi air bah. Dan kemudian sebagai pengkhotbah, dia juga memanggil para pendosa yang memberontak untuk bertobat. Dan juga bukan hanya itu, dia mengundang mereka untuk masuk ke dalam bahtera, menemukan keselamatan, keamanan, kenyamanan di dalam bahtera. Kenapa? Karena balik lagi, karena Nuh itu melakukan kebenaran. Hasil dari melakukan kebenaran adalah tumbuh damai sejahtera, kenyamanan, dan ketentraman. Nuh adalah orang yang benar dan dia punya hak untuk menyatakan pesan kebenaran milik Allah. Sayangnya, ketika Nuh membangun bahtera di gunung, banyak orang itu tidak memperhatikan pesan Nuh. Nah, sobat terkasih yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat ya, Allah itu sudah memberikan kasih-Nya, kesempatan kepada manusia di zaman Nuh untuk bertobat itu kurang lebih 120 tahun. Itu adalah namanya 120 tahun masa penuh anugerah sebelum air bah tiba. Nuh bersama keluarganya membangun bahtera itu ratusan tahun. Sebagai tukang bangunan 120 tahun. Sebagai pemberita kebenaran berarti Nuh itu mengabarkan Injil kepada banyak orang sezamannya itu 120 tahun juga. Tetapi waktu yang begitu lama yang Tuhan berikan kepada masyarakat zaman itu ternyata membuktikan hanya Nuh dan keluarganya saja yang diselamatkan dari penghakiman air bah. Nah, ini kita bisa mengerti ya. Ternyata orang itu supaya bisa mendengar hal yang baik, yang benar itu tidak mudah. Orang itu supaya bisa menerima Injil, ya sungguh-sungguh mengenal Tuhan itu tidak mudah. Untuk bertobat itu perlu keajaiban. Untuk bisa lahir baru itu perlu mujizat, ya. Untuk bisa taat kepada Tuhan juga perlu kasih karunia Tuhan. Nah, Nuh terus berkhotbah, tidak ada hasil. Nuh membangun bahtera, ya sudah, puji Tuhan, bahtera itu bisa kokoh dan akhirnya menyelamatkan Nuh satu keluarga. Nah, ini adalah hal yang begitu sedih juga ya, paradoks di tengah-tengah penghakiman, tetapi sebenarnya Tuhan sudah menyatakan pengampunannya, kesempatan untuk bertobat sudah begitu lama, 120 tahun dinyatakan kepada masyarakatnya. Nah, sobat terkasih Radio Immanuel, kita menyadari bahwa tujuan Nuh membuat bahtera adalah supaya ada pelestarian makhluk hidup atau supaya ada manusia itu bisa memenuhi bumi kembali dan juga makhluk hidup itu ada di bumi ini. Dengan jelas bahwa sebelum air bah itu memang hujan tidak turun. Nah, inilah yang membuat banyak orang itu bingung ya. Kenapa Nuh dan anaknya membangun perahu di atas tanah yang kering. Nah, pesan Nuh waktu memberitakan kebenaran sebagai pengkhotbah itu seringkali ditertawakan oleh orang juga ya. Kenapa kamu buat perahu itu di atas gunung? Orang buat perahu ya di dekat laut ya, di pantai, di teluk dan lain-lain. Dan akhirnya memang begitulah ya. Orang itu ketika mendengarkan kabar baik itu mereka rasa itu asing sekali. Kita itu sebagai orang Kristen memberitakan hal yang tidak masuk akal. Tetapi sekali lagi kita bisa melihat bahwa Nuh itu terus taat kepada Tuhan. Nuh mengikuti instruksi Tuhan seluruhnya membangun bahtera. Ya, seperti banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab, seperti Musa ikuti instruksi membuat kemah suci dengan detail, dengan taat.
Nuh juga sama. Seperti Daud, ya, mempersiapkan bait Allah, dia lakukan. Dan inilah wujud ketaatan atau hidup yang benar di hadapan Tuhan, yaitu ikuti perintah Tuhan, taati kehendak Tuhan. Ketika akhirnya pekerjaan membangun bahtera itu selesai, Allah membawa binatang-binatang itu ke bahtera, kemudian Nuh mengatur bahtera itu, diatur dengan baik, lalu Allah memberikan perintah bahwa Nuh itu membawa keluarganya ke bahtera tersebut, dan Allah menutup pintu bahtera. Nah, itulah kisah yang sangat luar biasa ya, begitu unik di dalam perjanjian lama. Selama 120 tahun kita lihat Tuhan itu sabar, tetapi bukan hanya Tuhan yang sabar, Nuh dan keluarganya juga sabar. Ya, membangun bahtera dan berkhotbah itulah pekerjaan yang sulit yang dilakukan oleh Nuh. Bayangin ya, secara berkhotbah itu mengeluarkan pikiran, ya, hati, emosi, dan tenaga yang cukup besar. Bukan hanya itu, waktu melakukan pekerjaan fisik, membangun bahtera juga itu mengeluarkan tenaga juga, dengan tenaga fisiknya ya. Kalau khotbah itu kan dengan berdasarkan tenaga kekuatan roh ya, kita menyatakan firman, kebenaran, secara fisik, secara mental, dan lain-lain kita usahakan untuk berkhotbah. Ini yang dihadapi atau dikerjakan oleh Nuh ya, kekuatan yang dari mana Nuh bisa melakukan pekerjaan bangunan sekaligus khotbah. Ya, rata-rata pekerja bangunan ya pekerja bangunan, kuli ya kuli. Mana ada kuli bisa berkhotbah? Ya, lalu pada umumnya sekarang juga pengkhotbah ya pengkhotbah. Masa pengkhotbah ngerjain untuk bangunan ya, bangun dengan fisik itu, memecah batu, menyerut kayu gitu, membuat, yang nggak ada juga yang kayak gitu. Tetapi Nuh pada waktu itu dia melakukan keduanya, karena itu perintah Tuhan ya, karena itu memang Tuhan arahkan. Dan dari mana sumber kekuatannya? Dari Allah sendiri, ya, dari Allah sendiri. Tuhan begitu baik pada hidup kita sehingga orang semakin banyak, sehingga para pengkhotbah bisa fokus berkhotbah, membuat khotbah. Sehingga tukang bangunan pun bisa fokus membuat bangunan-bangunan. Nah, ini karena orang begitu banyak ya, dan Tuhan sudah menyatakan pengampunan dan belas kasihannya kepada kita. Tetapi waktu zaman Nuh itu sangat tersendiri, Nuh dan keluarganya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, Nuh bisa bertahan ratusan tahun itu karena apa? Lakukan kebenaran, lakukan kebenaran, lakukan kebenaran. Dia dapat damai sejahtera, meskipun masyarakat membuat dia tidak damai. Dia dapat ketentraman meskipun masyarakat di sana tuh tidak tentram ya, bisa mempengaruhi Nuh dan keluarganya. Nuh berjalan bersama dengan Allah, bergaul dengan Allah. Kemudian setelah air bah itu muncul ya, hujan tanpa henti muncul berhari-hari, dan kemudian hujan turun, dan kemudian akhirnya Nuh bersama keluarganya di atas bahtera, dan di atas bahtera itu Nuh berada di atas laut, di atas bumi ini, yaitu selama 1 tahun 17 hari. Cukup lama dia di bahtera, dan dia juga harus bertahan, harus sabar lagi, ya, harus taat kepada Tuhan lagi. Dan setelah akhirnya Nuh keluar dari bahtera, tidak ada catatan bahwa Tuhan memerintahkan Nuh itu untuk mendirikan mezbah dan mempersembahkan korban-korban. Jadi ketika Tuhan perintahkan Nuh silakan buka pintu bahtera, bisa keluar ya. Ya, akhirnya bisa menjejakkan kaki di atas bumi yang sudah baru ya. Itu nggak ada perintah. Tuhan memberikan perintah, Nuh, kamu buat mezbah ya, buat korban, buat batu-batu, terus mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan. Tuhan tidak perintahkan itu. Tetapi uniknya, itu Nuh lakukan. Sebagai apa? Respons yang indah dan benar dari Nuh kepada Tuhan yang sudah memeliharanya selama 1 tahun di atas air bah, di bahtera. Ini merupakan suatu hal yang muncul dari hati Nuh sendiri, respons anugerah Tuhan dan kemurahan Tuhan yang mau menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Dia langsung ketika menjejakkan di dunia atau bumi yang baru setelah air bah itu, Nuh itu bukan langsung, wah, yuk explore, traveling ya, ini bumi yang baru, kita kalau zaman sekarang bisa foto-foto dan lain-lain, tidak. Tetapi Nuh ketika keluar dari bahtera, dia mengingat Tuhan, dia memberikan persembahan kepada Tuhan. Ada berkat Tuhan
kita mengucap syukur. Harusnya seperti itu ya. Mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Roma 12 ayat 1 di situ dikatakan, demi kemurahan-kemurahan Allah, kita persembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Jadi, ketika meresponi kemurahan Tuhan, itu dengan apa? Memberikan persembahan. Kalau zaman sekarang, kita tidak memberikan persembahan hewan ya, atau korban-korban yang mati, karena itu sudah digenapi oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita mempersembahkan korban yang hidup. Ya, tubuh kita ini dikorbankan untuk memuliakan Tuhan, ya, melayani Tuhan. Nah, itu adalah respon yang benar ya, ketika kita menerima kemurahan hati Tuhan. Seperti yang kita pelajari dari hidup Kain, nilai persembahan ya, nilai persembahan itu tergantung hati penyembahnya. Apakah sungguh-sungguh atau tidak, ya, beriman kepada Tuhan atau tidak. Dan di sini kita bisa melihat Tuhan senang waktu Nuh itu memberikan persembahan setelah keluar dari bahtera. Dan ini menunjukkan bahwa Nuh adalah orang yang beriman dan hatinya itu berkomitmen pada Tuhan, sehingga dia mempersembahkan korban kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nuh itu, ya, sobat terkasih, Nuh itu menjadi tuan di atas seluruh bumi ini. Waktu dia keluar dari bahtera, lordnya atau tuannya atau pemimpinnya atau raja bumi ini adalah Nuh. Tetapi Nuh itu tidak lupa bahwa dia punya raja alam semesta, yaitu Tuhan. Maka dia mempersembahkan korban kepada Tuhan sebagai ucapan syukur. Dia itu penguasa atas ciptaan bumi yang baru setelah air bah, itu Nuh. Tetapi yang dilakukan pertama-tama adalah mengucap syukur kepada Allah. Nah, Tuhan senang atas hidup Nuh dan keluarganya. Tuhan memberikan keturunan kepada Nuh dan keluarganya. Dan Tuhan juga janji bahwa ciptaan bumi ini tidak akan mengalami lagi air bah. Nah, ini janji Tuhan ya. Kepada Nuh bahwa nggak ada lagi air bah. Ya, Tuhan sudah mengasihi manusia. Ini berarti siklus musim-musim di bumi ini tidak ada gangguan lagi. Kalau waktu itu kan air bah selama 1 tahun di bumi ini, musim apa yang ada di bumi ini sangat kacau kan. Harusnya musim hujan, musim panas, nggak jelas karena semua air ada di bumi ini selama 1 tahun karena air bah. Tapi Tuhan menjanjikan bahwa bumi ini nggak akan hancur lebur lagi, ada siklus musim-musim yang teratur, dan Tuhan tunjukkan dengan munculnya pelangi. Ya, pelangi yang sebagai lambang Tuhan tidak akan pernah mengingkari janji ketika Tuhan berelasi dengan manusia ya dan bumi ini. Nah, sobat terkasih, begitu indah ya kisah-kisah di Alkitab. Kalau kita memahami cerita-cerita Alkitab, kita bisa menikmatinya. Kita bisa lihat Nuh dan keluarganya itu belajar terus taat untuk melakukan hidup yang benar. Tetapi ada satu hal ketika Nuh turun dari bahtera, dia ternyata punya cacat celah juga. Cacat celah yang dicatat dalam Alkitab, yaitu ketika Nuh akhirnya ya mengusahakan kebun anggur ataupun melihat ada pohon anggur yang sudah berbuah begitu banyak. Kemudian akhirnya Nuh itu makan anggur atau minum anggur, menumbuk anggur tersebut sampai dia mabuk. Dan ketika dia mabuk, dia mempermalukan dirinya sendiri dengan telanjang. Ya, telanjang di depan umum. Ya. Nuh ada kelemahan. Ini uniknya Alkitab ya. Alkitab itu bukan hanya mencatat yang baik-baiknya saja, seperti biografi-biografi ya. Biografi itu fokus kepada yang baik-baiknya saja biasanya, hasil karyanya saja. Tetapi Alkitab mencatat keburukan Nuh juga. Dia tidak bisa mengendalikan diri. Begitu ada anggur, ini anggur dari ciptaan yang setelah air bah ya, ciptaan yang baru itu, wah mungkin rasanya enak sekali. Ya, luar biasa. Dan akhirnya terus minum sampai mabuk, sampai telanjang, dan akhirnya dilihat oleh anak-anaknya. Dan ada anaknya yang berbuat dosa menghina Nuh. Nah, itu adalah Ham ya. Ham tidak menghormati ayahnya Nuh. Tetapi ada orang Kristen memandang kisah Nuh, oh enggak. Nuh ini perfect kok, orang yang perfect. Kenapa? Karena mereka berpendapat bahwa waktu ada air bah itu mengubah secara dramatis kondisi bumi dan atmosfer bumi ketika air bah selama 1 tahun di bumi ini. Nah, perubahan ini menghasilkan fermentasi, dan akhirnya juga Nuh nggak tahu ya apa yang terjadi di buah anggur dan lain-lain, sehingga dia cuman mengeksplor aja, mencoba saja, memang sampai mabuk. Bukan karena Nuh itu tidak ada disiplin atau tidak ada pengendalian diri. Nah, ini ada yang membela Nuh ya. Nuh ini perfect kok, nggak berdosa dia. Tetapi di sisi yang lain,
Tidak kok. Memang Nuh itu ada cacat celah kok. Ya, dia memang tidak bisa kendalikan diri, tidak bisa disiplin diri, akhirnya dia mabuk. Nah, inilah yang akhirnya kelemahan Nuh di akhir hidupnya. Unik ya. Kelemahan Nuh itu ada di akhir hidupnya. Meskipun dia taat, melakukan hal yang benar sepanjang hidupnya. Tetapi orang Kristen juga bukan berarti tidak berdosa ya. Orang Kristen juga penuh dengan dosa, penuh dengan kelemahan. Dicatat bahwa Ham tidak menghormati ayahnya, sehingga ketika Nuh sudah sadar, ya, diceritain oleh anaknya yang lain, wah akhirnya Nuh memberikan nubuatan tentang kutukan kepada Ham, ya, keturunan Ham, Kanaan, bahwa dia itu akan menjadi budak. Bangsa Kanaan itu digambarkan menjadi sebagai orang yang jahat. Nah, itu karena keturunan Ham ya. Itu Kanaan. Anak termuda dari Ham itu adalah Kanaan. Kanaan ini nama orang ya, selain nanti akhirnya jadi negeri Kanaan atau tanah Kanaan. Nah, ini kenapa Musa itu waktu ingin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, pokoknya harus ditumpah semuanya karena memang ada kutukan itu ya, ada kutukan dari Nuh itu ya, dari Nuh. Maka memang dibasmi waktu bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan setelah dari Mesir ya. Bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Nah, memang karena ada kutukan dari Nuh ini ya kepada si Ham atau keturunan Ham yaitu Kanaan. Ya tentu saja ini di dalam konteks pada waktu itu ya. Dalam konteks pada waktu itu. Jadi kita juga ya bukan berarti kita boleh mengutuk atau menghakimi sendiri bangsa-bangsa lain. Misalkan ya yang beda ras, yang bangsa yang dikutuk Tuhan harus dibunuh. Bukan, bukan. Itu pada konteks di dalam perjanjian lama Tuhan nyatakan keadilannya, kekudusannya, penghukumannya. Nah, kenapa Musa memasukkan catatan kelemahan Nuh ini dan juga sikap hormat tidak hormat kepada Nuh ya oleh Ham? Ya, ada kelemahan Nuh, ada kelemahan Ham juga. Karena apa? Karena memang Tuhan itu memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa sebenarnya ya Nuh itu sebagai keturunan orang yang dipelihara Tuhan, anak perjanjian ini, akhirnya keturunan Kanaan memang menjadi orang yang melawan keturunan orang Israel atau orang yang baik ya. Nah, di sini kita bisa belajar memang tidak sempurna manusia berdosa yang sudah dipimpin Tuhan pun ada yang tidak sempurna, tetapi ini membedakan keturunan yang mengenal Tuhan, melayani Tuhan, dan juga keturunan yang akhirnya memang mau melakukan kehendak bebas itu dengan berbuat jahat, yaitu keturunan Ham, Kanaan, dan lain-lain. Tetapi meskipun Nuh ada kelemahan, tetapi dia mau bertobat, mau kembali kepada Tuhan. Maka dari itu kita bisa hati-hati juga ya. Melalui kisah Nuh ini kita mau terus untuk belajar taat kepada Tuhan ya. Kita perlu berhati-hati di dalam kehidupan kita yang tidak menentu ini, khususnya di masa-masa corona ya. Kita bisa saja melakukan hal yang salah ya di penghujung akhir kehidupan kita. Kita saja bisa lemah ya. Nuh saja bisa jatuh ke dalam dosa, lemah, padahal dia sudah setia, berbuat kebenaran terus, tidak sempurna. Tetapi kita bisa lihat kita pun perlu banyak anugerah Tuhan dan perlu terus berdoa supaya bisa menjalani kehidupan yang benar. Hanya Yesus Kristus saja di dalam seluruh tokoh di Alkitab sebagai manusia dia sempurna ya. Yesus Kristus sempurna tanpa cacat celah dosa. Di dalam seluruh perkataan maupun perbuatan Yesus itu adalah kebenaran. Nah, sobat terkasih, kiranya ya melalui kisah Nuh ini kita boleh terus belajar bagaimana kita melakukan hal yang benar. Ya, tidak perlu takut untuk melakukan hal yang benar asal caranya benar juga ya. Kadang-kadang kita lakukan hal benar caranya salah. Jadi persepsi orang salah, akhirnya menimbulkan masalah juga. Nah, kita memang harus lakukan yang benar. Karena kebenaran itu membawa dampak yang baik dalam kehidupan masyarakat. Tetapi juga banyak hal yang lain yang kita bisa perhatikan, perlu cara yang bijaksana, cara yang tepat, cara yang sesuai dengan pimpinan Tuhan. Sehingga ketika kita jalankan kebenaran itu, kita bukan menjadi orang yang polos, yang bodoh, yang justru menimbulkan banyak masalah, tetapi kita menjadi orang yang melakukan hal yang tepat di hadapan Tuhan, sehingga ketika kita lakukan hal yang benar,
di situ ada damai sejahtera. Ya, bagaimanakah kita menghadapi situasi corona ini dengan damai sejahtera, dengan tentram, dengan takut akan Tuhan, dan dengan nyaman, dengan tenang seperti itu? Salah satunya caranya adalah kita lakukan yang benar. Ya, lakukan yang sesuai dengan Alkitab, yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan kehendaki. Itu adalah kebenaran semuanya. Dan dari sini kita bisa lihat Nuh itu taat perintah Tuhan, bukan saja taat, ketika dia menyelesaikan tugasnya di dalam kisah Bahtera itu, Nuh itu mempersembahkan korban kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, dia mau terus setia menjalankan kebenaran. Seperti salah satu ucapan berkat di bukit oleh Yesus Kristus, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya, bukan hanya saja itu, ada juga ucapan berkat atau ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Orang benar, orang yang di dalam Yesus Kristus punya kedamaian karena apa? Karena kita punya kerajaan surga. Kita suatu hari nanti meninggalkan dunia ini, entah karena apapun, kita akan memasuki surga. Nah, itulah yang membuat kita tenang dan damai di dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita di bumi ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Pembahasan kita sampai sini. Kak Resya dan Sobat Terkasih, apakah mungkin ada pertanyaan dari pembahasan kita pada hari ini? Iya, Sobat Terkasih, silakan kalau ada pertanyaan ataupun tanggapan dari pembahasan hari ini, boleh silakan Sobat Terkasih melalui SMS ataupun WhatsApp-nya di 0818252244. Ini sudah ada yang bertanya, Pak Marvin dari Bumi. Oke. Shalom Pak Rasya, tolong tanyakan yang saya masih penasaran. Apakah orang-orang selain Nuh yang tidak merespon anugerah dari Tuhan itu karena memang sudah ditetapkan Allah supaya tidak bertobat? Atau karena ada hanya yang dipilih yang diselamatkan? Kalau jawabannya iya, tetapi mengapa mengabarkan seruan untuk bertobat sedangkan Allah sudah menetapkan selamat dan yang lain tidak? Terima kasih. Oke. Ya, ini kita perlu bedakan dengan ketetapan Allah yang memang sudah sejak dunia belum dijadikan, ketetapan Allah atau kedaulatan Allah yang mengatur segala sesuatu dari hal yang besar sampai yang kecil sekalipun, dengan bicara soal kehendak Allah ataupun kasih Allah ya. Jadi secara ketetapan atau kedaulatan Tuhan memang sudah ada orang-orang yang sudah Tuhan atur sendiri kan di dalam rencananya yang begitu kekal, yang misteri, yang kita tidak bisa mengerti. Tapi karena kita mengenal Allah itu berdaulat, Allah itu maha kuasa, dan Allah itu perencana segala sesuatu, dan Tuhan itu sungguh-sungguh tidak ada yang bisa membuatnya kaget, kayak gitu ya. Tuhan itu tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah kaget. Kita percaya memang Tuhan sudah atur semuanya. Apakah orang diselamatkan, tidak diselamatkan. Tetapi ini sebatas truth ya, kebenaran yang jelas kayak gitu, yang jelas, yang kita perlu imani juga. Tetapi waktu menjalani kehidupan sehari-hari, ya di dalam kehidupan sehari-hari, apakah Nuh sudah memikirkan ke sana, apa ya, karena sudah Tuhan atur mana yang selamat, mana yang tidak selamat, dia kemudian malas-malasan atau bahkan tidak mengabarkan Injil? Kan tidak. Dan kita tahu juga siapa yang perintahkan Nuh untuk bisa terus hidup benar di hadapan Tuhan? Tuhan juga. Jadi Tuhan itu tetap memberikan kesempatan kepada manusia itu untuk bertobat, dan itu kehendak Tuhan. Memang kehendak Tuhan itu supaya setiap orang diselamatkan. Setidaknya bisa berbuat baiklah, lebih baik, dan diselamatkan percaya kepada Tuhan kayak gitu ya. Tetapi yang membuat manusia berdosa itu tidak selamat dari bahtera Nuh, ataupun tidak diselamatkan oleh keselamatan yang pasti dalam Yesus Kristus, itu pasti bukan salah Tuhan. Bukan salahnya Tuhan, bukan kehendaknya Tuhan, karena Tuhan itu tidak berbuat dosa, dan Tuhan juga tidak kejam ya. Tuhan tidak ingin kita tersiksa dan mati di neraka, tidak. Tapi Tuhan itu mengasihi kita semua, ingin agar kita semua diselamatkan kayak gitu. Itu bicara soal kehendak ya. Kehendak itu sehingga ya ini kehendak yang baik gitu ya. Justru iblis ingin agar kita mati, masuk neraka. Itu iblis, itu kehendak yang jahat. Nah, kita bisa bandingkan.
Jadi ini dalam takaran kita memahami kedaulatan Allah dan juga kehendak Allah. Ini memang dua hal yang berbeda ya, dua hal yang berbeda, tapi selaras berjalan di dalam bumi ini. Nah, kemudian ketika Nuh juga, misalkan anggap Nuh itu tahu kedaulatan Tuhan dan lain-lain, dan akhirnya tetap dia mengabarkan Injil. Kenapa? Justru karena itu respon yang benar. Karena kan nggak tahu siapa yang bisa masuk ke bahtera atau bisa diselamatkan percaya kepada Tuhan, maka kita beritakan Injil ke semuanya. Karena kita nggak tahu. Dari mana kita tahu orang itu akan percaya Yesus dan orang itu akan menolak Kristus, kecuali kita memberitakan Injil. Apakah kita seperti dukun? Wah, ini tahu nih. Ini Kak Rasya ini kelihatannya akan menolak kalau saya beritakan Injil ya gitu. Ya enggak lah. Tahu menolak atau menerima itu ngomong dulu kan. Nembak dulu kalau bahasa anak muda ya. Daripada nebak-nebak nih si pasangan kita ini suka sama kita atau enggak, ya langsung dikabarkan dulu. Ini kabar baiknya, aku suka kamu, aku mau jadi pacar kamu kayak gimana. Nah itu kan jelas ketika ada respon dari dia, terima tolak, oh baru kita tahu. Tapi bukan berarti kita ya males-malesan mengabarkan Injil ya ketika kita tahu, wah seluruh dunia ini kayaknya jahat semua kayak gitu ya. Kan kita nggak tahu, Nuh juga nggak tahu, jadi dia terus memberitakan Injil. Justru karena kita tahu bahwa Tuhan itu berdaulat sehingga ada orang yang akan percaya pada Injil, akan diselamatkan, justru itu membuat kita mau mengabarkan Injil. Jadi ini adalah dua kebenaran yang kita terima ya. Tuhan itu berdaulat atas segala sesuatu, tetapi Tuhan juga ingin punya kehendak agar semua orang diselamatkan, agar kita itu melakukan kehendak Tuhan. Nah, bagaimana kita memahaminya? Nah, terus kita beriman kepada dua kebenaran ini. Kita mau percaya yang benar, kita mau terus belajar kebenaran. Yang kedua, kita mau punya hati seperti hati Tuhan. Ya, punya hati seperti hati Tuhan. Nah, itu kita perlu terus renungkan, pelajari. Nah, ketika Tuhan akhirnya membiarkan orang, mengizinkan ya, atau membiarkan orang itu dihukum di dalam kekekalan neraka, itu ya Tuhan juga sedih ya. Tuhan itu sedih. Kenapa? Karena Tuhan pun memang harus menyatakan kekudusan dan keadilannya kepada manusia yang menolak Dia. Ya, maka ya udah mau nggak mau ya udah masuk neraka. Tapi bukan Tuhan tuh senang ya, ya senang ya kamu masuk neraka, bukan. Tapi Tuhan juga sedih, ya. Nah, kita ingat Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bukan karena begitu besar keadilan Tuhan pada dunia ini. Oh, kalau Tuhan mau adil, semuanya masuk neraka. Udah, bumi ini selesai. Adam dan Hawa beres, nggak ada manusia lain, masuk neraka, beres. Tapi karena Tuhan mengasihi manusia, Tuhan ingin manusia itu menikmati anugerahnya. Tuhan juga menginginkan agar manusia diselamatkan. Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah ini kita terima hal tersebut ya, kebenaran. Ya kebenaran itu kita terima dulu. Nanti kita lama-lama akan mengerti, oh ya memang kita diselamatkan itu bukan karena kita baik, tapi karena anugerah Tuhan. Lalu yang orang yang masuk neraka bagaimana? Mereka pun sudah dapat banyak anugerah Tuhan kan. 120 tahun kalau di zaman Nuh. Di zaman Nuh mereka bisa melakukan berbagai aktivitas, keluarga, kerja. Tuhan sudah kasih kesempatan kok. Bukan yang Tuhan tuh nggak kasih kesempatan supaya mereka bisa bertobat. Tuhan kasih kesempatan. Tapi merekanya sendiri yang menolak. Kehendak bebas mereka lah yang menolak Tuhan. Jadi ya kita pahami seperti itu ya Ibu Mimi. Semoga kita bisa terus belajar. Memang kebenaran Tuhan itu ya tidak boleh kontradiksi ya. Tidak boleh kontradiksi. Tetapi kita bisa memahami dari berbagai perspektif. Seperti itu. Ada lagi Kak Rasya pertanyaan? Ya, belum ada lagi nih. Oke, belum ada ya. Kalau ada pertanyaan boleh silakan di 081 825 2244 melalui WhatsApp dan juga SMS-nya. Ya, sembari menunggu ada pertanyaan atau tanggapan, saya juga ingin memberikan beberapa info ya Kak Rasya dan Sobat Terkasih
Untuk pelayanan dari Gary Solo itu ada juga bukan saja Instagram, tetapi ada YouTube GRII Solo. Nah, YouTube ini sementara ada klip-klip ya, kilasan-kilasan kegiatan gereja atau juga klip atau bukan klip ya, video rekaman khotbah hari Minggunya. Jadi rekaman khotbah bukan ibadahnya ya, kita potong. Nah, itu harap ada yang bisa belajar firman Tuhan lewat khotbah-khotbah di Gary Solo. Nah, itu bisa masuk ke YouTube, terus cari channel GRII Solo. Terus juga ada Facebook Gary Solo, ada juga website ya yang kita bisa lihat. Dan juga salah satu bagaimana Tuhan boleh bekerja di lewat Gary Solo ya. Nah, itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sobat terkasih bisa juga melihatnya. Dan ya kita punya jadwal di Radio Immanuel ini setiap Jumat jam 11-an gitu ya, jam 11 sampai jam 12-an. Nah, minggu depan ada rekaman khotbah live Pendeta Stephen Tong, terus bergantian ya. Kalau saya hanya isi 1 bulan sekali saja. Ya itu saja pengumumannya. Kalau ada pertanyaan, nggak ada. Ya, sementara belum ada. Oke, kita tutup ya. Oke, kita akan tutup di dalam doa pembinaan iman reform ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kami boleh mempelajari lagi kisah Alkitab yang begitu indah. Tuhan sudah mengatur seluruh kehidupan kami di dalam anugerah Tuhan. Kau sudah begitu baik. Dan kami juga bisa belajar tentang kisah hidup Nuh yang luar biasa, yang sudah Tuhan boleh pimpin. Nuh belajar terus untuk taat kepada firman Tuhan, melakukan kebenaran. Dan kiranya kami pun juga sadar Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami bukan hanya melakukan hal yang kami anggap baik ataupun kami anggap benar, tetapi kiranya kami bisa melakukan hal yang benar berdasarkan penilaian Tuhan, berdasarkan kehendak Tuhan. Kami mohon Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, baik perkataan maupun perbuatan kami boleh melakukan kebenaran sehingga kami pun bisa menyatakan damai sejahtera, ketentraman, ketenangan kepada orang-orang di sekitar kami. Berkatilah setiap kami Tuhan, berkatilah para pendengar Radio Immanuel dimanapun berada. Kiranya Tuhan boleh memberikan kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.